Bismillah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Ibu Iin selaku dosen pengampu konsep basis data kami. Selamat datang, terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menonton laporan proyek kami ini. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Wibisono dengan NIM 24105111138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazmi Robani Firdaus dengan NIM 24105111157. Perkenalkan, nama saya Ferando Widya Putra dengan NIM 24105111147. Izinkan kami mempresentasikan laporan UAS konsep basis data kami. Ini adalah daftar isi yang telah kami buat. Bab satu, ini adalah soal proyek, soal UAS tentang perbankan. Nah, yang pertama ini ada IRD. Jadi IRD ini saling menghubungkan satu sama lain. Seperti pegawai, pegawai terhubung membantu transaksi, kecuali manajer. Dan nasabah melakukan transaksi. Nasabah juga memiliki rekening. Jadi masing-masing dari tabel ini memiliki hubungan satu sama lain. Boleh selanjutnya? Oke, terima kasih Habib. Yang pertama saya akan menjelaskan MySQL dan yang pertama ini kita akan create table nasabah. Nah, di sini ada create table nasabah itu isinya ada nama, alamat, nomor telepon, dan primary key-nya. Dan di sini kita memunculkan hasil output dari table nasabahnya dan menggunakan dash nasabah. Dan selanjutnya kita create table pegawai dan di sini ada pegawai ID, terus namanya, terus jabatan dan di sini kita memunculkan hasil outputnya dengan desk pegawai dan di sini ada hasil outputnya table pegawai. Dan selanjutnya kita create table rekening dan isinya itu ada nomor rekening, nasabah ID dan saldonya. Dan lanjut kita memunculkan tabelnya dengan DEX rekening. Jadi tabel rekeningnya itu keluar kan. Nah, selanjutnya kita create table transaksi. Itu ada isinya tuh ada ID transaksi, nomor rekening, tanggal, terus jenis transaksi dan nominal. Dan selanjutnya kita menunjukkan hasil outputnya itu dengan menggunakan DEX transaksi dan di sini ada tabelnya. Lanjut. Sebelum kita proses input data, kita terlebih dahulu membuat tabelnya. Dan yang pertama ini kita insert into nasabah dan select from nasabah. Yang pertama ini kan kita insert into nasabah, kita memasukkan nama nasabah, terus alamatnya dan nomor teleponnya. Dan selanjutnya kita menunjukkan hasil outputnya dengan select bintang from nasabah. Dan di sini keluar ada nasabah ID, terus ada nama, alamat, dan nomor teleponnya. Dan di sini sudah terlihat jelas data-data nasabahnya. Dan lanjut. Ya, selanjutnya ada insert into pegawai dan select from pegawai. Yang pertama ini kita insert into pegawai, memasukkan nama pegawai dan jabatannya itu sebagai apa. Dan selanjutnya kita eh, hasil outputnya itu menggunakan select bintang from pegawai dan di sini keluar ada pegawai ID, nama-nama dan jabatannya. Dan di sini data-data eh, tabel pegawai. Dan lanjut insert into rekening dan select from rekening dan di sini kita memasukkan data nomor rekening dan saldonya sama nasabah ID dan kita menunjukkan hasil outputnya dengan menggunakan select bintang from rekening yang dan di sini keluar nomor rekening terus nasabah ID dan saldonya dan di sini data-datanya sudah kelihatan jelas dan lanjut. Kita insert into transaksi dan select from transaksi. Nah, yang pertama sih kita insert into transaksi, kita memasukkan ID transaksi, nomor rekening, tanggal, jenis transaksi, dan nominal. Dan di sini kita memasukin data-datanya sampai ke bawah.
Lanjut, kita menunjukkan hasil outputnya dengan select bintang from transaksi. Dan di sini keluar data-datanya ada ID transaksi, nomor rekening, tanggal, jenis transaksi, dan nominal. Dan di sini semua data-data sudah kelihatan jelas. Next, selanjutnya ada fungsi agregat. Yang pertama itu select sum from rekening and transaksi. Yang pertama ini kita select sum saldo as total underscore saldo from rekening. Dan di sini kita menunjukkan total saldonya itu ada berapa. Dan selanjutnya kita select sum nominal as total underscore nominal from transaksi. Dan di sini kita menunjukkan total nominalnya itu berapa. Dan selanjutnya ada select count from rekening and transaksi. Nah, kita sini menggunakan select count bintang as jumlah underscore rekening from rekening. Dan di sini kita menunjukkan hasil outputnya itu jumlah rekeningnya ada 11. Dan selanjutnya select count bintang as jumlah underscore nominal from transaksi. Dan di sini kita menunjukkan jumlah nominalnya itu ada berapa, yaitu ada 31 ya. Dan selanjutnya ada select average from rekening and transaksi. Yaitu kita menggunakan select average saldo as rata-rata rata-rata underscore saldo from rekening. Dan di sini kita menunjukkan rata-rata saldo itu ada berapa, dan di sini kelihatan jelas jumlah rata-rata saldonya. Dan selanjutnya ada select average nominal as rata-rata underscore nominal from transaksi. Dan di sini kita menunjukkan rata-rata nominalnya itu ada berapa, dan di sini sudah kelihatan jelas di gambarnya. Dan selanjutnya ada select minimal dan maksimal from rekening dan transaksi from rekening. Jadi kita menggunakan select minimal saldo as saldo underscore terkecil from rekening. Dan di sini uh, kelihatan hasil outputnya saldo terkecil itu berapa, dan di sini ada tabelnya. Dan selanjutnya select maksimal saldo as saldo underscore terbesar from rekening. Dan di sini kita untuk menunjukkan saldo terbesar itu ada berapa, dan di sini sudah kelihatan jelas jumlah saldo terbesarnya. Next, di sini kita lanjut saya from transaksi ya, itu menggunakan select min nominal as nominal underscore terkecil from transaksi. Dan di sini kita menunjukkan nominal terkecilnya itu berapa. Dan lanjut eh, select maksimal nominal as nominal terbesar from transaksi. Kita menunjukkan nominal transaksi terbesar itu berapa, dan di sini keluar pada tabel tersebut. Next, fungsi join akan dijelaskan oleh Muhammad Habibi. Lalu ada fungsi join. Fungsi join ini berfungsi untuk menyatukan dua tabel yang berpisah. Untuk yang pertama ini adalah tabel inner join. Tabel inner join pada perbankan ini bisa bisa kita sambungkan. Inner join ini hanya mengembalikan baris yang memiliki kecocokan pada tabel. Dalam tabel inner join ini, data dari tabel nasabah atau tabel rekening akan digabungkan berdasarkan nasabah ID. Hanya nasabah yang memilih rekening dan rekening yang memiliki nasabah yang akan muncul dalam hasil. Dikarenakan nasabah ini adalah sebagai foreign key dari rekening ini. Lalu yang kedua ada outer join. Jadi outer join ini berfungsi ada banyak, yaitu ada left join, right join, union. Left join ini untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri dari tabel nasabah eh, dan baris yang cocok dari tabel kanan rekening. Jika tidak ada kecocokan, maka tabel kanan akan bernilai nol. Untuk right join-nya, kebalikannya, mengembalikan semua baris dari tabel kanan atau tabel rekening dengan baris yang cocok dengan tabel nasabah. Jika tidak ada kecocokan, maka tabel akan bernilai nol. Union ini berfungsi untuk menggabungkan hasil dari kedua query tersebut. Lalu untuk yang ketiga ada left join. Left join ini untuk mengembalikan semua baris dari tabel rekening, meskipun tidak ada transaksi yang terkait di tabel transaksi. Jika rekening belum memiliki transaksi, kolom ID transaksi akan bernilai nol. Boleh selanjutnya. Selanjutnya full auto tadi sudah. Selanjutnya ada fungsi view. Di sini fungsi view ini seperti create table kembali.
Jadi di sini kita membuat tabel nasabah elit. Nah, tujuan untuk membuat tabel ini untuk menampilkan nasabah dengan saldo rekening di atas 7 juta. Menggunakan inner join untuk menggabungkan antara nasabah dan antara tabel nasabah dan tabel rekening. Dan digunakan juga filter dengan where rekening saldo lebih dari 7 juta, sehingga hanya nasabah yang memenuhi kriteria yang bisa muncul di tabel ini. Yang kedua ada tabel jumlah transaksi setiap rekening. Tujuan tabel ini untuk menghitung jumlah transaksi untuk setiap rekening yang ada dengan menggunakan tabel transaksi yang berisi data transaksi dan mengelompokkan data berdasarkan nomor rekening dan menghitung jumlah transaksinya dengan count. Yang ketiga ada transaksi terlama ke terbaru. Ini mengurutkan tanggal transaksi dari yang terlama ke terbaru menggunakan tabel transaksi yang berisi double transaksi dan data diurutkan dengan order by tanggal secara ascending sehingga transaksi yang tertua atau yang terlama akan berada di atas. Kedua ada select view from 3 table. Di sini digunakan select bintang from untuk menampilkan nasabah elit. Dan di sini adalah data-data nasabah yang memiliki saldo di atas 7 juta. Dan yang kedua ada select bintang from jumlah transaksi setiap rekening. Di sini menampilkan semua rekening yang yang menampilkan semua rekening yang melakukan transaksi. Yang ketiga ada transaksi terlama ke terbaru. Ini mengurutkan semua transaksi dari tanggal yang terlama hingga yang terbaru. Dan terakhir ada drop view. Drop view ini untuk menghapus tabel yang ada. Seperti drop view nasabah elite. Jika setelah di drop view dan dicek select bintang from nasabah elite akan error seperti ini. Dan di bawahnya pun seperti itu. Lalu ada subquery. Di sini subquery itu untuk menampilkan nama dan saldo dengan join table nasabah dan rekening di mana saldo merupakan saldo paling besar dari table rekening. Tujuannya untuk menampilkan nama nasabah dan saldo tertinggi dari tabel rekening. Menggunakan join untuk menggabungkan tabel nasabah dan tabel rekening berdasarkan kolom nasabah ID. Dan menggunakan filter di mana rekening saldo sama dengan select max saldo from rekening. Yang kedua ada untuk menampilkan jumlah transaksi dari tabel transaksi dengan nomor rekening. Tujuannya untuk menghitung jumlah transaksi berdasarkan nomor rekening nasabah berdasarkan nasabah ID. Di sini nasabah ID-nya sama dengan 1. Dengan subquery select nomor rekening from rekening where nasabah ID sama dengan 1. Untuk query untuk menghitung jumlah transaksi di tabel transaksi menggunakan fungsi aggregate count. Dan yang terakhir ada menampilkan rata-rata transaksi dari tabel transaksi dengan nomor rekening. Tujuannya untuk menghitung rata-rata nilai transaksi untuk rekening dengan saldo lebih besar dari 7 juta. Dengan subquery select nomor rekening from rekening where saldo lebih dari 7 juta. Query utama untuk menggunakan fungsi agregat average atau jumlah untuk menghitung rata-rata nilai transaksi dari rekening yang memenuhi kriteria. Lalu untuk yang terakhir ada grant and revoke. Grant and revoke ini seperti kita merubah user. Untuk yang pertama itu adalah ada administrator, DBA atau grant all. Nah, untuk contoh seperti ini, administrator grant all ini, kita akan mengubah user dari kita menjadi administrator. Dan grant all ini bisa mengakses apa aja, seperti insert, alter table, update, dan lain-lain. Berikut ini di bawah adalah database-nya. Database yang sudah terhubung dengan administrator. Boleh ke bawah lagi. Nah, untuk ini adalah eh query kita ketika kita menjadi administrator seperti select bintang from nasabah. Admin dapat melihat grant ini isi dari tabel nasabah. Lalu ada update. Admin dapat mengubah grant isi dari tabel masalah atau mengubah update atau melakukan update pada tabel. Lalu yang ketiga ada insert into. Karena administrator ini diberikan akses grant all, dia juga bisa menginsert into nasabah. Admin dapat menambah data, alamat, dan nomor telepon atau dari tabel nasabah. Lalu yang terakhir ada revoke administrator ini. Revoke administrator ini berfungsi untuk memutuskan akses kepada dari administrator ini. Jadi administrator ini tidak bisa
tidak bisa memiliki akses full lagi. Berikutnya adalah bukti telah di revoke. Lalu yang kedua adalah kita sebagai menjadi user, menjadi sebagai nasabah. Nasabah hanya bisa select atau hanya melihat doang. Contohnya seperti ini, select nama, alamat from nasabah, where alamat sama dengan Padang. Nasabah hanya dapat melihat nama dengan mencari alamat dari tabel nasabah. Untuk yang kedua, select bintang from nasabah. Nasabah hanya dapat melihat isi dari tabel nasabah sendiri itu sendiri. Lalu yang terakhir, select nama, nomor telepon from nasabah, where nomor telepon sekian sekian sekian. Nasabah dapat melihat nama dengan mencari nomor telepon dari tabel nasabah. Jadi nasabah bisa mencari seseorang melalui nomor telepon ini. Lalu untuk revoke nasabah. Revoke nasabah ini seperti memutus akses nasabah tidak bisa melihat-lihat lagi dalam database ini. Lalu untuk yang ketiga ada untuk pegawai. Grant untuk pegawai jadi yang diperbolehkan oleh para pegawai hanya untuk select, insert dan update. Berikut ini adalah sintaksnya. Grant select insert update on transaksi to pegawai at localhost. Ini adalah database para pegawai. Yang bisa para pegawai lakukan hanya select bintang from transaksi untuk melihat isi dari tabel transaksi, lalu mengubah isinya, update transaksi, set jumlah, seperti meningkatkan jumlahnya. Lalu yang terakhir, yang ketiga ini ada insert itu nasabah. Jadi dia hanya memasukkan nama nasabah seperti pembuatan rekening baru atau setor tunai yang baru. Berikut ini adalah tabelnya, select bintang from nasabah. Nah, revoke pegawai teller dan customer service. Revoke ini sama seperti yang sebelumnya, memutus akses bagi para teller dan customer service agar tidak bisa masuk ke database lagi atau tidak bisa mengotak-atik database. Lalu ada bank manager. Bank manager ini juga diberi akses hanya untuk grand select. Boleh untuk lihat ke bawah. Berikut ini database yang bisa dilakukan oleh manajer. Yang bisa dilakukan manajer hanya select average saldo untuk melihat rata-rata pencapaian harian, bulanan, kuartil, dan sebagainya. Jadi, jika manajer bank ingin mengetahuinya, dia hanya bisa seperti itu. Lalu yang kedua, ada select count. Jadi, untuk melihat jumlah nasabah yang ada di bank tersebut, menggunakan sintaks ini, select count ID nasabah. Yang ketiga, select summary saldo. Jadi, untuk melihat total rekening bank dari seluruh nasabah atau jumlah saldo dari seluruh nasabah, menggunakan sintaks ini. Jadi manajer bank bisa melihatnya. Lalu untuk revoke ini adalah memutus akses bagi manajer agar tidak bisa melihat database lagi atau mengotak-atik database. Ya, mungkin situ saja sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf kalau terbata-bata dan ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.